Calon hakim ad hoc hak asasi manusia Munatar Tamumbolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di gedung DPR pada Kamis 23 November 2023. Munatar diusir lantaran dirinya masih berstatus sebagai anggota partai politik sekaligus menjadi caleg dari partai PSI. Demikian, terima kasih. Mulanya Munatar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Usai menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI, Nurdin, mendapati Munatar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bapak kan caleg, Pak. Udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Munatar mengaku sudah tidak beraktivitas lagi di PSI. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Namun anggota Komisi 3 lainnya, Arsul Sani, merasa jawaban Munatar masih kurang tegas. Sebab Munatar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Interupsi Ketua, izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Nasir Jamil pun mendesak Munatar menunjukkan bahwa bukti bahwa dia sudah bukan caleg dari kader Saya pikir PSI. Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Lalu Munatar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Sahroni selaku pimpinan sidang lalu menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di MA. Di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota terkait partai dengan politik. peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin. Jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Jadi teman-teman kita terusin dulu biar berproses, nanti selesainya baru kita putuskan final ya. Pak Ketua, interupsi Pak Ketua. Kalau memang tidak memenuhi syarat, kenapa mesti dilanjutkan? Iya betul. Melalui kesepakatan bersama, Makanya tadi tanya, akhirnya Munatar mau terusin dipersilahkan keluar atau dari kita ruangan. Stop aja. Oke. Dengan keputusan bersama teman-teman, benar ya, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak nunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Untuk Bapak-bapak terhormat, saya tinggal.